warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram para alim, para ulama yang tansah kaula hormati, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Karanglo, Bapak Haji Semulyono MPD, kepada Ibu Dwi Nastiti Atiyah selaku narasumber, dan tidak lupa kepada semua yang hadir di sini tepat dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini tempat. Semoga kehadiran kita semuanya dicatat kalian Allah menjadi amal yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ketiga kalinya di sini kami sebagai pembagi acara akan membacakan susunan acara yang berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan dengan penutup, dilanjutkan dengan presentasi oleh Ibu narasumber. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara siang hari ini, yaitu acara yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber, aksi nyata 104 budaya positif. Semoga apa yang nantinya disampaikan oleh narasumber dapat menjadikan motivasi khususnya dan umumnya buat siswa-siswi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Karanglo. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Semulyono. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SDN Karanglo, yang saya hormati Ibu Tengah selaku undangan, yang saya hormati Bu Tia selaku narasumber pembahasan hasil nyata 1.4 budaya positif. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayah sehingga pada siang hari ini kita diberikan dapat tetap iman, Islam dan sehat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap berlipat kepada Nabi Muhammad SAW dan Muhammad atas bimbingan beliau yang berbagaiman Islam, agama yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga kalinya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri dan Budia dalam rangka pembahasan nyata untuk Pak budaya positif. Semoga pertemuan hari ini selalu mendapat hikmah dalam kehidupan. Yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, yang pertama, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Budia selaku calon guru bergerak angkatan 7 di Kabupaten Jombang, dan di Majowarno ada 7 yang terjalin di guru bergerak. Dalam hal ini sangat bermanfaat bagi Budia nanti. Yang jelas untuk pemilihan cakep dan sebagainya sudah tidak diadakan diklat. Nanti langsung diambilkan dari yang lolos, yang sudah lulus dari guru-guru bergerak. Contoh, mungkin di bulan Maret atau April ada pengisian
5 yang sudah lulus. Nanti Budia 7 mungkin setelah April, mungkin Juli atau Agustus ada lagi perebutan bulan sekolah. Untuk mengisi contoh mojoannya ada 3. Jadi saya pensiun ini nanti diisi di bulan April, sedangkan Pak Buki, Pak Nanto, dan Pak Rohimullah itu nanti diisi sekitar bulan Agustus. Nah kebetulan di Mojoarno, moga masjid ada 7, nanti ada lowongan 3. Kata Pak yang izin ada nanti di gelombang 7. Dan yang kata siapa dari 7 ini diambil 3. Barangkali kecamatan lain yang membutuhkan bisa keluar. Yang jelas untuk tahun-tahun ke depan tidak ada deklat masalah tahun sekolah yang waktunya itu seperti Bu ini kan sampai 6 bulan tadi deklat sampai ke Malang, ke waktu setelah saya itu Solo, di Sarangan, ya. Untuk tahun-tahun depan ini sudah tidak ada mengadakan caklub, tidak caklub. Yang kedua, ini ya, istilahnya hasilnya itu kan ingin tahu, coba ingin tahu bagaimana kegiatan Budia di SDK sebagai calon guru besar. Apa yang dilaksanakan Ibu ya. Nanti di video agar Jombang juga tahu. Hanya itu yang boleh sampaikan. Ada kurangnya Jombang. Ada kata kita sebut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah SD Ranlo. Hadirin rahimakumullah, untuk acara yang selanjutnya yang ditutup nanti dilanjutkan dengan presentasi dari Ibu narasumber. Marilah kita tutup acara pada kesempatan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Pertama, semoga acara yang dilaksanakan oleh Ibu narasumber bisa berjalan dengan lancar. Nantinya manfaatnya bisa untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Mungkin dari itu yang dapat kami sampaikan selaku pembagi acara pada siang hari ini pada acara aksi nyata 1.4 budaya positif oleh Ibu Dwi Nasiti Atiyah. Selebihnya kami sebagai pembagi acara ada kurang lebihnya kami mohon maaf dari awal hingga akhir. Mungkin ada kekurangan dalam saya ketika membagi acara, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yakni akan diisi oleh Ibu narasumber sampai waktu yang sampai selesai. Oke, pada Ibu Dwi Nasiti Atiyah SPD, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri, Pak. Bu, terima kasih atas waktu dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Sumulyono, dan juga atas semangat dari beliau sehingga sampai hari ini saya bisa melaksanakan aksi nyata 1.4. Karena beliaulah saya diberi restu sejak awal untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang kedua, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang telah dengan tulus hati yang pertama dengan waktunya di akhir pekan ini, tapi bersedia untuk memenuhi undangan kami. Lalu yang kedua, atas semangat dan motivasinya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini.
Untuk yang selanjutnya, saya juga memohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian agar proses pendidikan guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik. Dan untuk kawan-kawanku yang berjuang di guru penggerak angkatan 5, angkatan 8 dan angkatan 9, saya nantikan untuk bergabungnya. Dan saya siap membantu untuk kegiatan yang selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya menyampaikan bahwa saya di sini bukan sebagai narasumber ya Pak Arso, tetapi hanya sekedar berbagi kegiatan yang telah kami lakukan bersama-sama Bapak Guru di SDN Karanglo, semua atas kegiatan-kegiatan yang membangun budaya positif. Lalu sebelum acara ini pada masuk inti, mari kita lihat dulu bersama, mari kita simak terlebih dahulu video ice breaking sebagai penyemangat kita. Mohon izin saya share screen ya Bapak Ibu. India nih Bapak Ibu. India ada kemacetan, lalu ada anak kecil. Ternyata ada pohon tumbang di tengah jalan. Dimohon tidak joget ya Bapak Ibu, meskipun ada lagunya. Di sini apakah mungkin ya Bapak Ibu? Sepertinya ya tidak mungkin ya mendorongnya seorang diri. Tetapi ketika melihat usaha anak tersebut, banyak yang kemudian tergerak untuk membantu anak tersebut. Dimulai dari kawan-kawan sebayanya, dari bocil-bocil ya Bapak Ibu. Mohon maaf, anak kecil. Kemudian semua tergerak dan mengikuti untuk membantu menyingkirkan pohon. Demikian video yang dapat kita lihat Bapak Ibu. Dari video tersebut tampak bahwa sebuah perubahan jika dimulai dari yang pertama dari diri sendiri, kemudian akan diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain, kemudian akan ikut tergerak juga. Nah, tentunya perubahan itu tidak mungkin dilakukan seorang diri, sangat tidak mungkin. Maka didampingi oleh beberapa temannya, kemudian yang lain juga mengikuti. Semoga video tadi dapat menambah mindset kita bahwa memang perubahan itu seyogyanya berawal dari diri sendiri, kemudian nanti akan diikuti oleh orang lain. Kita lanjut langsung ke materi aksi nyata 1.4 budaya positif. Bahwa pendidikan itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu apa budaya positif itu?
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru ataupun kita sebagai orang tua itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa. Siswa itu harus begini, harus begini, harus begini, agar memiliki perilaku yang sesuai guru harapkan. Padahal seorang anak itu memiliki kodrat zaman atau kodrat alam. Jadi seorang anak itu memiliki dua kodrat. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa kodrat alamnya setiap anak itu memang sudah ada kebaikan yang ada di dalam dirinya, sehingga kita itu bisa tetap menjaga kodrat alam tersebut atau tidak. Nah, kodrat zaman adalah kewajiban kita untuk menuntun anak sesuai perkembangan zaman saat ini. Lalu yang selanjutnya, lingkungan positif itu yang bagaimana? Lingkungan positif adalah lingkungan di mana terciptanya sebuah keadaan yang harmonis untuk melakukan hubungan timbal balik. Nah, di sekolah kita merupakan contoh lingkungan yang positif karena ada hubungan timbal balik yang membangun budaya positif siswa antara guru dengan siswa ataupun antara siswa dengan guru dan pihak-pihak lain seperti penjaga dan juga tenaga kependidikan. Semuanya berperan penting dalam pembentukan lingkungan yang positif. Untuk yang selanjutnya, bahwa apa dampak yang akan timbul pada lingkungan yang positif di lingkungan sekolah kita. Nah, dampak yang akan timbul adalah siswa menjadi lebih bersemangat, itu yang pertama, menjadi lebih mengenali dirinya. Lalu yang kedua, siswa menjadi mengenali potensi dirinya. Aku ijane melakukan nanti seperti itu. Lalu siswa menjadi pribadi yang tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang saya garis bawahi bahwa sesuai dengan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang kita yakini sebelum ada pembelajaran-pembelajaran lain, bahwa setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah ada kebaikan di dalam dirinya yang tinggal kita tuntun. Kemudian untuk kodrat zaman merupakan pendidikan yang harus kita berikan sesuai permintaan zaman saat ini. Jadi contoh untuk saat ini memang kita tidak bisa melepaskan dari teknologi. Mau kita marah pun ke anak-anak, ojo HP-an, tetap kita tidak bisa melarang mereka. Tetap kita harus mengajarkan teknologi tersebut. Tetapi kita mengetahui batas-batasnya dengan cara mengontrol, memberi arahan yang positif. Oh, ini yang boleh dilihat, atau oh, ini yang digunakan untuk pembelajaran, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi selama ini kita dan saya pun menyadari bahwa saya itu melakukan kegiatan yang hukuman begitu nih, atau kepada siswa itu cenderung melakukan hukuman. Padahal kegiatan tersebut tidaklah baik untuk jangka panjang siswa. Identitas gagal di situ ada hukuman. Lalu untuk identitas sukses di situ ada perilaku disiplin dengan disiplin positif. Yang pertama yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman itu bersifat sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Contoh seperti ini, ayo push up 10 kali atau ayo push up 100 kali. Mungkin di masih ada yang seperti itu, tapi tidak di sini saya yakin. Karena di sini saya memang lihat sendiri tidak ada yang seperti itu. Lalu untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ketika ada sebab maka akan ada akibat. Tetapi dalam restitusi atau di sini menjelaskan bahwa restitusi merupakan pilihan. Lalu yang selanjutnya, hukuman itu membuat tidak nyaman untuk murid, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Siswa akan merasa minder, oh iya aku salah, aku elek, nah begitu. Tetapi untuk jangka panjangnya mereka tidak akan menjadi pribadi yang terbangun. Lalu untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan pada restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini kenapa restitusi memberikan pemahaman yang baik untuk jangka panjang? Karena
mereka atau siswa membuat pilihannya mereka sendiri. Lalu untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan pada konsekuensi korban merasa diabaikan dan restitusi korban mendapat ganti. Jadi siswa atau pelaku yang melakukan kesalahan merasa bersalah terhadap korban atas kesadarannya sendiri, bukan karena ditunjuk dan dijudgment oleh guru. Lalu pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Yang selanjutnya pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tetapi pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk Bapak Ibu kecepatan apa buat nggih? Kecepatan sedikit. Nah di sini juga ada bahwa masih ada antara perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman dampaknya pada siswa itu marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Lalu anak tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai dan hukuman itu dibuat oleh guru. Sebaiknya kamu ini, langsung seperti itu. Itu berarti bersifat hukuman. Lalu hukuman itu menyakitkan atau guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Nah, sikap-sikap seperti itu yang juga saya ubah tapi belum 100% ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oh iya, aku tiga nek ngono yo aku gak seneng. Oh iya, jadi saya pun juga bersikap seperti itu ke siswa saya. Tapi meskipun belum 100%, tapi saya memulainya untuk sedikit demi sedikit tidak mengkritik, menyindir dan merendahkan. Lalu untuk konsekuensi masuk dalam ranah disiplin. Jadi di sini ada disiplin, ranahnya ada konsekuensi dan restitusi. Kalau kepada konsekuensi juga anak kehilangan hak, anak kehilangan waktu jeda seorang diri dan penahanan. Lalu untuk konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Lalu konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid atau anak. Lalu konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kok lek awakmu ngene. Nah, itu untuk konsekuensi. Lalu pada restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh guru atau anak. Nah, restitusi ini menguatkan dengan guru menyebutkan keyakinan kelas dan membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, di sini juga yang dipraktekkan adalah keyakinan kelas. Kesimpulan-kesimpulan yang telah dijelaskan tadi bahwa ada bagian-bagiannya, bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, jadi spontanitas itu hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, tidak membuat pilihan atas apa yang sudah dilakukannya. Lalu hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman saja tanpa ada kesepakatan. Tanpa kita tahu bahwa murid, padahal seorang murid tersebut tidak ingin melakukan itu, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan disiplin atau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ada persetujuan antara guru dan siswa. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi ini bersifat peraturan, Bapak Ibu. Lalu konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Nah, sedangkan pada restitusi merupakan bagian dari sikap mendisiplinkan anak, tetapi sudah ada kesepakatan. Bentuknya untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mari kita membedakan bersama ya Bapak Ibu. Kalau pada
Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Tepat sekali, ini termasuk hukuman. Lalu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi, karena sudah ada kesepakatan memang iki api ya sampean mari nyoret-nyoret napa? Nyoret-nyoret papan. Mereka mungkin akan diam saja terlebih dahulu untuk membangun berpikirnya. Iya yo, oh iya. Ketika sudah, oh iya ini kotor, apa yang dilakukan ketika kotor? Maka akan saya bersihkan Bu, akan saya hapus Bu. Nah seperti itu, membangun mindset murid sendiri. Meskipun ini memang untuk memulainya memang ada kendala dan mungkin beberapa kali saya melakukannya itu juga masih terbawa pada hukuman, jadi belum bisa 100% pada konsekuensi atau restitusi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman nopo restitusi, hukuman nopo konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi di sini ada perbedaan yang tampak antara hukuman dan juga konsekuensi. Mana antara yang merendahkan siswa dan atas kesalahan siswa atau tetap memberikan siswa suatu penguatan meskipun kita melakukan kesalahan, kita tetap bisa memperbaikinya. Karena disitulah sekolah tersebut ada, bukan menjudgment atau menjatuhkan anak, tetapi membentuk bahwa sekolah itu wajar gitu loh jika anak melakukan kesalahan. Ya, jenenge sekolah, wajar aja seorang anak untuk melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita untuk tetap memberikan sesuai koridor-koridor mereka. Ketika berbuat salah, maka apa yang harus dilakukan atas kesadarannya pribadi. Gitu. Lalu selanjutnya di sini Bapak Ibu, tadi saya beberapa kali ada keyakinan kelas. Sebenarnya apa keyakinan kelas itu? Di sini ada foto saya sedang tersenyum Bapak Ibu. Sama seperti yang ada di depan ini juga masih tersenyum. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini ada gambar proses anak-anak itu membuat apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Ketika saya masuk, anak-anak saya tanya, nah kira-kira kelas kita mau yang seperti apa? Bu, saya itu di tengah pelajaran haus, boleh minum, tetapi tidak boleh makan. Nah seperti itu mereka membuatnya sendiri per siswa, lalu menempelkannya pada kertas yang sudah disediakan. Setelah itu baru kita bacakan satu-satu, nah mana yang disepakati dan mana yang tidak. Pendapatnya ini setuju atau tidak? Oh tidak Bu, oh setuju Bu. Ada juga kemarin itu yang bilang, Bu pulangnya lebih awal. Ada juga yang seperti itu. Namanya anak-anak. Oh ya, tapi tidak disepakati. Oh berarti tidak kita lakukan. Nah setelah itu, keyakinan kelas merupakan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Yang selanjutnya di sini ada video. Ini video ketika anak-anak melakukan keyakinan kelas mereka. Mereka menempel sendiri, kemudian menuliskan apa yang sudah menjadi harapan terhadap kelas mereka. Saya tekankan bahwa kelas merupakan milik mereka, bukan milik seorang guru saja, tetapi kelas memang milik kita bersama. Untuk yang selanjutnya, nah ini dokumentasi keyakinan yang kelas saya yang sudah saya lakukan. Yang pertama beri penjelasan, lalu memfasilitasi siswa dengan tetap saya berkeliling, lalu menempel hasil pribadi tentang keyakinan kelas. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf ada yang terlupa. Di sini saya tampilkan budaya positif
terlebih dahulu. Mohon maaf. Ini merupakan budaya positif. Di mana-mana ada senyum saya. Di mana-mana ada senyum saya. Mohon maaf ya, bukan narsis tapi memang sedikit. Oh, mohon maaf. Tapi ini suatu kegiatan yang saya tekankan kembali bahwa ini bukan saya pribadi, tetapi kegiatan ini merupakan kerjasama antar semua warga sekolah, bukan hanya dari guru tetapi juga dari siswa yang kooperatif, bukan hanya dari saya pribadi tetapi juga bapak ibu guru lain yang turut memfasilitasi dan membantu untuk penerapan budaya positif ini. Bersama warga sekolah, saya melakukan kegiatan pembiasaan pagi sebelum pembelajaran secara terjadwal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi semua guru di sini juga turut mensukseskan kegiatan pembiasaan pagi ini. Kalau hari Senin upacara bendera, Selasa sampai Kamis sholat duha. Nah ini pembiasaan setiap hari Senin dengan upacara bendera yang rutin dilakukan 1 minggu sekali. Sedangkan ini kegiatan pembacaan Asmaul Husna setelah sholat duha. Kegiatan ini sebenarnya dukungan penuh atas kepala sekolah dan 3 pilar dari suatu sekolah di Jombang. Kalau di Jombang saja itu ada diniyah dan juga mulok keagamaan Islam beserta PAI. Jadi kegiatan ini agar kita tidak tertinggal juga dengan lembaga-lembaga lain, khususnya MI, ngerti ya Bapak Ibu. Kegiatan berolahraga, lalu ini pembiasaan kegiatan pramuka di setiap hari Sabtu. Tadi merupakan kegiatan budaya positif yang telah dilakukan oleh warga SDN Karanglo. Nah, kembali lagi mohon maaf saya distraksi kembali kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi, bahwa yang pertama tujuan dilakukan kesepakatan kelas itu adalah yang pertama menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Jadi akan dibawa kemana kelas ini? Nah, itu merupakan kebersamaan dan kesadaran murid sendiri. Lalu yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, yang paling penting memang ketika berhubungan dengan orang banyak, yang paling terpenting adalah komunikasi, baik itu dengan sesama warga di sekolah ataupun dengan murid-murid. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas ini. Yang bertanya dulu kepada siswa tentang bentuk kelas impian mereka. Jadi kelas sama ini maunya kemana? Nah, maunya ke sini Bu. Nah, nanti mereka akan menyebutkan. Nah, setelah itu bagaimana cara mewujudkan impian-impian tersebut? Oh, dengan disiplin Bu. Dengan
disiplin gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, lalu yang kedua penguasaan, lalu yang ketiga kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Penjelasannya ada di sini. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bahwa di sini yang paling digarisbawahi adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya kita sebagai guru yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu, tetapi siswa juga harus dipenuhi kebutuhan dasarnya agar mereka diterima seutuhnya sehingga menjadi siswa yang benar-benar berkarakter, begitu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi akan tampak perbedaan siswa yang biasa tidak sarapan dengan siswa yang sarapan, karena memang itu kebutuhan dasarnya. Yang pertama bertahan hidup. Kalau yang sarapan mungkin akan lebih bersemangat, kalau yang dan konsentrasi, sedangkan yang tidak sarapan mungkin akan lentuk di dalam kelas. Karena apa? Kebutuhan bertahan hidupnya di rumah belum dipenuhi oleh orang tuanya, begitu. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Apalagi memang akan tampak Bapak Ibu, meskipun saya mengajar masih 7 tahun ya, belum seperti Bapak Ibu yang ada di sini yang lebih senior, akan tampak mana siswa yang ketika di rumah ada masalah atau tidak lengkap orang tuanya, atau orang tua yang bermasalah dengan siswa yang lengkap orang tuanya dan juga mendapatkan kasih sayang yang cukup, akan berbeda. Karena nanti di sekolah akan membuat kadang keusilan, ada kadang usil, kadang mengganggu temannya. Karena apa? Ingin diperhatikan. Nah, karena ingin diperhatikan, maka karena kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima di rumah itu tidak dipenuhi oleh keluarga. Tetapi ketika sudah dipenuhi di rumah, maka di sekolah akan menjadi siswa yang bisa patuh, baik, terus bisa bekerja sama dengan guru. Nah, seperti itu. Karena kita seharusnya sebagai orang tua dari terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan kasih sayang, begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, misalnya kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi ini pentingnya, maka di setiap kelas kita tidak dianjurkan untuk merendahkan siswa, karena sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia, pada salah satunya yaitu penguasaan untuk mendengarkan dan memiliki harga diri. Lalu yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan dan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Maka ketika memang ada waktu istirahat, begitu Bapak Ibu, memang kita minta siswa untuk keluar mencari suasana baru, karena itu yang mereka butuhkan, kesenangan, bermain dan tertawa. Apalagi dengan pendidikan yang saat sekarang ini, meskipun di dalam kelas pun kita mendesainnya dengan kegiatan yang menyenangkan, agar siswa ketika di dalam kelas pun tidak merasa bahwa itu belajar, tetapi merasa bermain sambil belajar, gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, ini yang ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Untuk yang posisi kontrol ini, yang pertama ada mungkin mari kita refleksi secara bersama-sama. Kita termasuk dalam posisi yang mana sebagai guru? Yang pertama yaitu penghukum. Seseorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik
atau verbal. Lalu ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Lalu sebagai teman, guru yang posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau rayuan-rayuan. Lalu sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Nah, yang terakhir sebagai manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita bisa tahu kira-kira saya yang ada di bagian mana. Kita refleksi bersama. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya biasanya ada di posisi teman. Anak itu saya anggap teman, tetapi ternyata posisi itu pun tidak baik. Karena apa? Karena akan untuk jangka panjangnya siswa tidak akan karena tetap mengontrol siswa dengan rayuan itu kurang sesuai. Nah, bagaimana penerapan manajer dan segitiga restitusi tersebut? Mari kita simak penerapan segitiga restitusi yang telah saya praktekkan bersama anak-anak kelas 6 sebagai contoh nyata. Di sini ada pengertian dari restitusi. Lalu segitiga restitusi di sini ada 3 yang paling penting. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan seperti ini, praktik penerapan segitiga restitusi. Untuk kasus 1 ada siswa yang suka membolos, lalu yang kedua ada siswa yang berkelahi. Pemecahan masalahnya seperti ini. Kaina, seorang siswa kelas 6 yang sering bangun kesiangan kemudian memutuskan tidak masuk sekolah dan membolos. Ini memang terjadi di kelas saya dan pada awalnya saya menyelesaikannya dengan posisi teman. Nah, setelah mengenal segitiga restitusi, saya menyelesaikan permasalahan ini sesuai segitiga restitusi. Di sini ada contoh skrip kasus 1, jadi percakapan antara saya dan Kaina. Jadi tidak langsung menghakimi, Bapak Ibu, kita ajak ngobrol terlebih dahulu gitu untuk penerapan segitiga restitusi ini. Jadi kita gali apa yang menjadikan siswa itu membolos. Kita gali terlebih dahulu, kita cari penyebabnya terlebih dahulu. Karena malamnya ternyata tidak segera tidur. Nah seperti itu, dicari atau digali terlebih dahulu. Di sini siswa akan memahami sendiri. Oh iya Bu, ini ternyata salah. Ini testimoni setelah melakukan kegiatan segitiga restitusi. Ini yang kasus kedua yaitu siswa yang berkelahi.
Ariel dan Soleh berkelahi saat jam istirahat. Mereka berkelahi karena Ariel mengejek Soleh terlebih dahulu. Ini skrip kasus siswa saat berkelahi. Ini tampak sekali kesayangan, tetapi ini merupakan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi saya tidak langsung menjudgment anak di tempat tersebut, tidak menghukum di tempat tersebut, tapi kita kondisikan anak merasa nyaman dulu, kita ajak ke kelas, kita sendirikan dengan teman, agar dia tidak juga merasa malu. Ketika kita memarinya langsung di TKP, anak juga nanti akan merasa malu. Jadi kita bawa dulu ke tempat tersendiri. Ini istilahnya kita lakukan bimbingan konseling Bapak Ibu. Ini saya memanggil saksi agar kedua anak ini, karena kan masih belum mengakui. Bukan saya Bu, bukan saya, nah seperti itu, masih belum. Ketika sudah memanggil saksi, maka dia tidak bisa menyala kembali. Nah, kemudian anak tersebut akan dengan sadar untuk meminta maaf. Jadi kita menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun siswa pada segitiga restitusi. Dampak ke siswa yang lain tadi sesuai dengan segitiga restitusi akan merasa percaya diri. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu dengan mengajak siswa agar tenang. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi nanti sebenarnya kamu ingin menjadi apa? Oh, menjadi ini. Kalau ingin menjadi ini, sikapnya itu harus bagaimana? Nah, penggiringannya nanti ke situ. Nah, terima kasih Bapak Ibu, saya nantikan kritik dan sarannya. Untuk yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau menambahi atas apa yang telah saya paparkan? Ya, monggo Bu Kuswatur ke sana, Guru Muluk Keagamaan Islam. Ya, tadi kan Panjenengan jelaskan mengenai restitusi, termasuk dicontohkan bagaimana cara mengatasinya, kemudian bagaimana cara Budia dan sebagai memantau berarti mengawasi. Nah, yang terakhir sebagai manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita bisa tahu kira-kira saya yang ada di bagian mana. Kita refleksi bersama. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya biasanya ada di posisi teman. Anak itu saya anggap teman, tetapi ternyata posisi itu pun tidak baik. Karena apa? Karena akan untuk jangka panjangnya siswa tidak akan karena tetap mengontrol siswa dengan rayuan itu kurang sesuai. Nah, bagaimana penerapan manajer dan segitiga restitusi tersebut? Mari kita simak penerapan segitiga restitusi yang telah saya praktekkan bersama anak-anak kelas 6 sebagai contoh nyata. Ini ada pengertian dari restitusi.
Lalu segitiga restitusi di sini ada 3 yang paling penting. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, seperti ini praktik penerapan segitiga restitusi. Untuk kasus 1 ada siswa yang suka membolos, lalu yang kedua ada siswa yang berkelahi. Pemecahan masalahnya seperti ini. Keina, seorang siswa kelas 6 yang sering bangun kesiangan kemudian memutuskan tidak masuk sekolah dan membolos. Ini memang terjadi di kelas saya dan pada awalnya saya menyelesaikannya dengan posisi teman. Nah, setelah mengenal segitiga restitusi, saya menyelesaikan permasalahan ini sesuai segitiga restitusi. Di sini ada contoh skrip kasus 1, jadi percakapan antara saya dan Keina. Jadi tidak langsung menghakimi, Bapak Ibu, kita ajak ngobrol terlebih dahulu, begitu untuk penerapan segitiga restitusi ini. Tidak segera tidur. Nah, seperti itu, dicari atau digali terlebih dahulu. Di sini siswa akan memahami sendiri. Oh iya Bu, ini ternyata salah. Ini testimoni setelah melakukan kegiatan segitiga restitusi. Ini yang kasus kedua yaitu siswa yang berkelahi. Ariel dan Soleh berkelahi saat jam istirahat. Mereka berkelahi karena Ariel mengejek Soleh terlebih dahulu. Ini skrip kasus siswa saat berkelahi. Ini tampak sekali saja, tetapi ini merupakan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi saya tidak langsung menjudgment anak di tempat tersebut, tidak menghukum di tempat tersebut, tapi kita kondisikan anak merasa nyaman dulu, kita ajak ke kelas, kita sendirikan dengan teman, agar dia tidak juga merasa malu. Ketika kita memarinya langsung di TKP, anak juga nanti akan merasa malu, jadi kita bawa dulu ke tempat tersendiri. Ini istilahnya kita lakukan bimbingan konseling, Bapak Ibu. Ini saya memanggil saksi agar kedua anak ini, karena kan masih belum mengakui, bukan saya Bu, bukan saya, nah seperti itu, masih belum. Ketika sudah memanggil saksi, maka dia tidak bisa menyerah kembali. Nah, kemudian anak tersebut akan dengan sadar untuk meminta maaf. Jadi kita mengiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang membangun siswa pada segitiga restitusi. Dampak ke siswa yang lain tadi
sesuai dengan segitiga restitusi akan merasa percaya diri. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Tia setelah melaksanakan praktek segitiga restitusi? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Us, akan langsung saya jawab. Fokusnya adalah bagaimana perasaan saya ketika sudah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi ini. Yang pertama, saya menjadi lebih mengetahui sikap-sikap seorang guru untuk melakukan kegiatan dalam menghukum anak, bukan menghukum ya, memvalidasi tindakan anak. Jadi ketika ada yang bersalah, rupanya kegiatan yang tepat adalah dengan melakukan segitiga restitusi. Perasaan saya yang jelas, saya itu senang akan ilmu baru, bahwa oh ternyata ada ilmunya, ada langkah-langkahnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan begitu. Yang kedua, saya juga merasa mampu melakukan kegiatan ini, merasa bangga begitu. Oh ternyata saya bisa. Saya kira saya itu tidak bisa, Bapak Ibu. Opo iso arek praktek bersama segitiga restitusi ini. Nah, ternyata saya mampu melakukannya. Begitu untuk perasaan-perasaan yang telah saya lakukan, saya alami begitu guys, dalam kegiatan segitiga restitusi ini. Untuk yang selanjutnya, ada pertanyaan atau ada kritik dan saran kembali? Iya, berarti monggo. Bagaimana cara menyikapi siswa sebelum dia mengenal segitiga restitusi? Terima kasih pertanyaannya Bu Rade. Jadi seperti yang pernah saya ungkap tadi di awal, bahwa saya sebelum mengenal segitiga restitusi ini, saya berperan sebagai guru penghukum. Itu juga kadang saya sampai melirik-lirik gini Bu Rade ke siswa kalau salah gitu. Terus siswa itu merasa takut. Nah, setelah penghukum ada juga nanti siswa yang saya anggap teman. Nah, ojo ngono, gini saya rayu, saya persuasi agar dia mau melakukan apa yang saya katakan. Padahal untuk kegiatan tersebut itu tidak baik untuk jangka panjangnya. Karena apa? Nanti siswa besarnya juga akan begitu, melakukan sesuatu karena dirayu, karena ada iming-iming. Nah, seperti itu, karena akan ada hadiah-hadiah. Nah, pemberian hadiah yang tidak tepat, yang terlalu berlebihan, itu juga nanti akan merusak dari psikologi siswa itu sendiri. Jadi semua digunakan secara tepat gitu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Cukup? Sampun cekap semua. Bapak Ibu, kesimpulan yang telah kita pelajari bersama, yang pertama yaitu tadi tentang perubahan, bahwa perubahan memang tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri. Yang kedua yaitu akan adanya budaya positif, yang langkah pertamanya harus dengan lingkungan yang positif terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, dampak-dampak yang akan timbul. Lalu ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan penerapan segitiga restitusi atau hukuman disiplin positif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas, bahwa memang sebaiknya kita sebagai guru itu membuat keyakinan kelas agar kelas kita mengetahui apa mau dari kelas tersebut. Lalu langkah-langkah dari keyakinan kelas, dan yang selanjutnya kesepakatan kelas, dan yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar seorang siswa itu maksimal dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir ada 5 posisi kontrol yang kemudian pada segitiga restitusi ini. Bapak Ibu, jika saya berterima kasih kembali atas waktu panjenengan semua, dan atas kritik dan saran yang membangun, saya ucapkan terima kasih. Atas pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan semua, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini 50 menit ya? 50 menit. Mungkin 50